Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Alhamdulillah, jamaah salatul Id di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i Darmasraya, Sumatera Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari yang sangat agung, Idul Adha, Allah menjadikan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah, terutama melaksanakan salatul Id dan juga melaksanakan khutbah dan insya Allah melaksanakan sembelihan. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa'ala dan Nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah dan syiar-syiar agama ini dan menghancurkan kebid'ahan dengan kemampuan semampunya kita. Maka Allah berfirman fi kitabihil karim, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fangtahu." Maka apa-apa yang datang dari Nabi, baik yang perkara wajib ataupun yang sunnah, maka laksanakanlah dan ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dari perkara yang muharram dan yang makruh, maka jauhilah. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka maknanya beware, caution, hati-hati bagi kalian kaum muslimin, yukhalifuna an amrih, untuk kalian menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, maka kalian akan diberikan iqab, antusibahum fitnah. Ditafsirkan oleh para ulama, maknanya dijadikan oleh Allah di hatinya fitnah, karena banyak menyelisihi Nabi, akhirnya cinta kepada kebid'ahan dan membenci sunnah, dan mencintai kemaksiatan, bahkan ia dan billah mencintai kesyirikan dan kekufuran, dan di hari akhirah dan bahkan di dunia mendapatkan adzabun alim, seperti dikisos ataupun dipotong tangan karena mencuri ataupun diberikan iqab di hari akhirah kelak. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan tentang kewajiban bagi kaum muslimin untuk semampunya menghidupkan sunnah-sunnah yang diketahuinya. Adapun di dalam hadis, maka di antaranya seperti di khutbatil hajah yang kami sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, "Khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan di riwayat An-Nasa'i, wa kulla dhalalatin finnar. Maka disebutkan di dalam hadis yang terulang di khutbatil hajah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita adalah mengikuti ucapan Nabi dan perbuatannya. Dan seburuk-buruknya perkara adalah menyelisihinya dengan melaksanakan kebid'ahan, karena perkara-perkara yang diada-adakan dan direkayasa dari peribadatan, maka termasuk kepada kebid'ahan, dan kebid'ahan bermuara kepada kesesatan, dan kesesatan bermuara kepada api neraka, iyadan billahi minan nar. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Irbad ibn Sariyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha binawajid." Yang maknanya, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Addu 'alaiha binawajid, maka peganglah sunnahku
dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin dari Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, digigit dengan geraham kalian. Maknanya indal Arab adu 'alaiha binawajid, maknanya adalah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah dari mereka dan sunnah Nabi. Adapun hadis ini kedudukannya hasanun li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Hujr ibn Hujr wa huwa majhul, wa Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami wa huwa majhul. Maka datang dari dua majhul bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Maka hadis Irbad ibn Sariyah hasanun li ghairihi. Maka dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekedar beribadah kepada Allah, seperti ucapan Allah di dalam firman-Nya bahwa visi dan misi kita untuk beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari peribadatan kita kepada Allah di muka bumi ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan menghancurkan kebid'ahan. Maka dari sunnah-sunnah yang insya Allah kita hidupkan pada kesempatan setelah khutbah Jumat ini, yang pertama adalah mukhalafatut thariq. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir ibni Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina yusallal Id fil musalla kana khalafat thariq. Dulu Nabi di saat salat, maka dia di saat pulang menyelisihi jalan. Maka ini adalah sunnah yang bisa kita hidupkan setelah kita selesai dari khutbah ini. Dan begitupun dari perkara-perkara yang berhubungan dengan setelah khutbah adalah di mana kita pada saat sekarang ini dalam keadaan tidak makan apa-apa. Dan ini adalah sunnah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua jalan. Pertama dari jalan Thawwab ibnu Utbah an Abdillah ibni Abi Burdah an Abdillah ibni Buraidah an Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja ilal musalla walam yat'am syai'an. Bahwa Nabi dulu jika hari Idul Adha dia keluar ke musalla untuk salat Id dan berkhutbah, maka Nabi tidak pernah makan sesuatu. Maka hadis ini dari riwayat Thawwab ibnu Utbah wa huwa dhaif. Namun telah datang riwayat yang lain dari Uqbah al-Asam an Abdullah ibni Burdah an Abdullah ibni Buraidah dari Buraidah dengan tambahan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja ilal musalla wa lam yat'am syai'an hatta yarji'a wa ya'kula min dhabihatih. Maka hadis ini pun dhaif dikarenakan Uqbah al-Asam sayyi'ul hifdz. Maka dari dua jalan tadi sahihlah ataupun hasanlah menjadi hasan li ghairi dari dua jalan tersebut. Maka para ulama seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa kana min a'mali ahlil amsar kanu yakhrujun wa hum la yat'amuna syai'a hatta an ya'tiya bidhabihatihi hatta an ya'kula bidhabihatihi. Dan insyaallah itu yang akan kita lakukan, di mana setelah kita melaksanakan sholat Id, maka kita melaksanakan sembelihan dan kita makan dari sembelihan. Maka oleh sebab itu kita tidak akan banyak memperpanjang dari khutbah. Dan begitu pun barakallahu fikum dari sunnah yang dilakukan oleh para salafus saleh adalah at-tahdi'ah, celebration bagi kaum muslimin sebagai perasaan pelampiasan rasa suka dan bahagia sesama mereka di saat bertemu di saat Yaumul Id. Laqad sabata kama fi ashabi sunan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili
innahu iltaqa ma'a Wasilah ibnil Ashqa ba'da yaumil id, ba'da salatil id, faqala taqabbalallahu minna wa minkum. Maka telah datang dari athar sahabat Abu Umamah Al-Bahili bertemu dengan Wasilah ibnul Ashqa, maka keduanya bertemu setelah salat id dan berkata taqabbalallahu minna wa minkum. Wa kadzalika fi zaman itba' at-tabi'in, maka telah datang athar dengan sanad yang sahih an Syu'bah ibn al-Hajjaj lama iltaqa ma'a Yunus ibn Ubaid ma'a Yunus ibn Ubaid faqala Syu'bah taqabbalallahu minna wa minkum wa hadzal athar sahih wa Syu'bah ibn al-Hajjaj min ru'us itba' at-tabi'in. Maka Syu'bah ibn al-Hajjaj dari Qurun al-Mufaddalah, dia dari rais, dari tabaqah itba' at-tabi'in. Maka dari sunnah yang berikutnya adalah sunnah penyembelihan. Dan pembahasan ini telah kita bahas tuntas di pelajaran-pelajaran sebelum hari Id ini di ayam awal min asrati Dzulhijjah. Maka yang pertama adalah kita datang kepada dzabihah kita dengan mengasah pisau agar tajam. Dan pendalilannya seperti hadis yang datang dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, halumil madyah, maka kemarikan wahai Aisyah al-madyah. Al-madyah adalah alat memotong dari sembelihan, baik pisau ataupun golok. Kemudian berkata Nabi kepada Aisyah, ishadhiha fafa'alat. Maka Nabi mengatakan, tolong diasah bihajarin, dengan batu asahan, dan dilakukan. Maka Nabi menyembelih dengan tangannya, menyembelih satu kambing bikabsin akron atau bikabsin akron. Maka begitupun di dalam sunnah yang lainnya adalah di saat kita menyembelih, maka kita menjauhkan kambing-kambing ataupun sapi-sapi yang kita sembelih dari saudaranya yang sedang disembelih, agar menjaga perasaan kepada hewan tersebut. Dan ini masuk kepada keumuman hadis dari Shaddad ibnu Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala al-ihsan fi kulli syai'." Dan disebutkan fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Fa idza dabahtum fa ahsinu dibha. Falyahidda safratahu falyarih dzabihatahu. Maka jika kalian, bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjadikan al-ihsan, kebaikan pada segala sesuatu. Bahkan jika kalian membunuh dengan baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah sembelihan dengan baik. Dengan apa? Agar falyahidda safratahu, agar diasah pedang, golok, pisau dengan tajam sekali. Falyurih dzabihatahu, dan agar membahagiakan dari hewan-hewan sembelihan kita di saat kita menyembelihnya. Maka dari hadis Shaddad ibnu Aus ini menjadi pendalilan bagi kita agar kita menajamkan golok-golok kita, dan juga kita menyembelihnya dengan cepat, dan juga agar kita tidak menampakkan sembelihan kita kepada saudara sembelihan yang lain. Dan begitu pun datang di dalam hadis yang lain, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan agar kita ini falyahidda safratahu falyuwari dzabihatahu, agar kita ini mengasah pedang dan tidak menampakkan di saat mengasah kepada binatang-binatang yang akan kita sembelih. Falyujahiz dzabihatahu, dan agar menyembelih dengan cepat. Dan begitupun dari sunnah-sunnah dari sembelihan yang telah kita lampaui adalah mengucapkan al-basmalah dan juga
ijlis. Mengucapkan al-basmalah dan juga bertakbir. Kama sabata fi sahihain an Anas bin Malik, di mana Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain aqronin. Berkata Anas bahwa Nabi menyembelih 2 kambing yang gemuk dan bersih putih, kemudian sama wa kabbara. Di saat menyembelih membaca bismillah dan membaca takbir. Maka makna sama yang fi'lun amarnya adalah samilah adalah membaca bismillah. Bukan membaca bismillahirrahmanirrahim, karena ini indal Arab wa indal uruf dinamakan basmil fi'lun amarnya. Ataupun masdarnya adalah basmalah. Basmalah ataupun basmil bimakna bismillahirrahmanirrahim, seperti di hadis yang dhaif jiddan, kullu amrin la yubda'u bil basmalah ay bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar. Hadal hadis dhaifun jiddan, di sanadnya dari Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi, laisa bisyai'. Maka makna samallah ay bismillah faqat wa laisa bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pun dari sunnah an yastaqbilal qiblah bi dzabihatihi, agar kita menghadapkan kepada kiblat dari dzabihah kita. Maka tidak datang pendalilannya yang sahih dari Nabi, telah datang dari marfu dari Nabi namun sanadnya dhaif. Maka telah datang athar dari Ibnu Umar, yang mana athar ini sahih fi silsilah ad-Dhahabiyah an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar lam yakul dzabihah idza kanat lam tastaqbilal qiblah. Bahwa dulu Ibnu Umar tidak mau makan sembelihan jika sembelihan itu tidak dihadapkan kepada kiblat. Kenapa? Karena Ibnu Umar di sini seorang sahabi yang paling banyak dari para sahabat mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka ihtimal karena Ibnu Umar yafham wa yafqah, rubama kana Nabi yadbah wa kana yastaqbil al-qiblah. Maka dia mengatakan, aku tidak mau ataupun makruh, aku membenci daging sembelihan yang disembelih tanpa menghadap kepada kiblah. Kemudian dari sunnah juga yang banyak, dan kita cukupkan, permasalahan yang terakhir adalah permasalahan pembagian taksim al-adahi dari daging sembelihan. Maka permasalahan pembagian daging sembelihan tidak ada nas yang sharih wa sahih tentang pembagian harus sepertiga dan sepertiga dan sepertiga. Maka yang datang secara mutlak seperti di dalam ayat Al-Qur'an banyak, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, di dalam 2 ayat di surat Al-Hajj. Maka fakulu minha, makanlah dari daging-daging sembelihan kalian, wa at'imu ba'isal faqir wal qani' wal mu'tar, maknanya berikanlah kepada sebagian yang dimakan dan sebagian lagi disedekahkan kepada orang-orang fakir di antara kalian. Maka ini yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis seperti datang di riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dan datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yang keduanya diriwayatkan faqulu minadz dzabihah, maka makanlah dari dzabihah, wa adkhiru, maka setelah itu jemurlah untuk dimakan di hari yang akan datang, wa at'imu, dan berikanlah makanan tetangga-tetangga dengan makanan dari yang hasil sembelihan. Maka dari sini kita mengetahui tidak ada pembagian yang spesifik, hanya sekedar makanlah dan masaklah dan dibagikan masakannya, dan juga fa'adkhiru, maka simpanlah untuk hari-hari yang akan datang dengan dijemur, karena di zaman Nabi belum ada freezer, maka mengawetkan makanan dengan dijemur.
Adapun di zaman sekarang bisa dimasukkan kepada freezer sehingga di ayami tasyrik kita bisa masih memakan daging sembelihan kita. Maka telah datang pula hadis yang menceritakan spesifik namun sanadnya dhaif. Seperti datang dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'kulu min dhabihati bi thuluthiha. Tsumma yut'imu al-jiran bi thuluthiha. Tsumma yut'imu al-jiran bi thuluthiha. Tsumma yudkhiru bi thuluthiha. Maka dulu Nabi jika menyembelih membagi daging menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama untuk dimakan. Bagian yang sepertiga kedua untuk dibagikan. Dan sepertiga yang terakhir untuk disimpan di freezer dan sebagainya. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan dari jalan Talhah ibnu Amr al-Hadrami. Talhah ibnu Amr al-Hadrami an Atha ibni Abi Rabah an ibni Mas'ud. Maka hadis ini dhaifun jiddan awalan Atha ibnu Abi Rabah lam yudrik ibnu Abbas, ibnu Mas'ud. Idan munqati terputus sanadnya. Wa asyad min dzalik Talhah ibnu Amr al-Hadrami fa huwa matrukul hadis. Hadisnya to the trash. Hadisnya dibuang di tong sampah. Maka inilah dari sunnah-sunnah yang insyaallah akan kita hidupkan setelah kita melaksanakan salatul Id. Adapun ceramah untuk para nisa, maka kita mengikuti sunnah Nabi seperti hadis yang datang muttafaqun alaih an Abi Sa'idin Al-Khudri, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilal musalla an yusalliyal Id al-fitr au adha, thumma yamurru ilan nisa faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa taksurnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlan nar aktsara ahlin nar faqalatin nisa ya Rasulullah fama bina ya Rasulullah faqala taksurnal la'na wa takfurnal ashir wa takfurnal ma'ruf wa takfurnal ihsan. Maka kami memberikan ceramah kepada nisa, khitabnya sesuai dengan ucapan Nabi di hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Dulu Nabi di saat khutbah, di saat salat Id, maka Nabi mengatakan kepada para perempuan, wahai para perempuan, banyaklah bersedekah dan banyak bertobat dan istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari api neraka dihuni oleh para perempuan. Kenapa? Taksurnal la'na wa takfurnal ashir. Karena terlalu banyak melaknat di antara kalian. Allah yal anak, Allah yal an syaklak, Allah yal an abawaik, dan sebagainya. Dan juga takfurnal ashir. Adapun makna dari sebab yang pertama, takfurnal ashir, kufrun nikmah kepada suaminya. Wa hadza kama fusira fi riwayatin ukhra muttafaqun alaih an Ibni Abbas. Lama qala Rasulullah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna min aktsari ahlin nar. Faqala wa fama bala nisa ya Rasulullah taksurna la'na wa takfurnal ashir. Faqalat imra'ah hal kufru billah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la walakin kufrul ihsan wa kufru bil ma'ruf. Idza fa'ala zawjuha bil ma'ruf tulu hayatihi mada dahrihi fawajadat imra'ah syai'an minan naqs faqalat anta ma fa'alta khairan qat anta ma fa'alta khairan qat intabihu ya ayuhan nisa fa inna hadhihi kufru nikmah wa kufrul ashir min asbab kasratun nisa bidukhuli ilan nar. Maka awas wahai para perempuan dengan tidak mensyukuri dari kenikmatan suami, yang mana suami tulud dahar, sepanjang waktu memberikan kebaikan, baik kebaikan sandang, kebaikan pangan, kebaikan papan, diberikan rumah yang baik, diberikan pakaian yang baik, diberi makanan yang baik, dan bahkan diberikan ekstra jos
diranjang dengan muamalah yang baik, maka kemudian suatu hari mengatakan kamu ini tidak pernah berbuat baik, kamu ini dasar pelit, kamu ini orang yang bakhil, maka tidak pernah membahagiakan aku, maka ini penyebab masuk api neraka. Dan begitu pun sebab yang kedua, taksurna lakna. Fama makna lakna? Makna laknah adalah ibtiad wa tard anil khair. Makna laknat adalah seperti Allah yal'anak, Allah yal'an syaklak, Allah yal'an abawaik. Maknanya semoga kamu dijauhi dari kebaikan oleh Allah. Maka hadhihi laknah muharramah idza kana li haqqil mu'min. Maka hukumnya haram permasalahan laknat. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabi dari Ashabus Syajarah, yang mana disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man la'ana mu'minan kaqatlihi, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi. Maka barang siapa yang melaknat seorang muslim atau muslimah, seperti perempuan yang jengkel kepada saudarinya, kepada ukht muslimah, bahkan kepada suaminya, Allah yal'an syaklak, Allah yal'an abawaik, Allah yal'anak dan sebagainya. Fa'ada kama qala Rasulullah wa huwa fil Bukhari ka qatlihi, ay ka'anna hada rajul ka'anna hadi imra'ah qad qatalat rajulan min azwajih, ay makna dalik itsmun kabir kal qatl. Maka kita cukupkan di sini. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha biladana al-Yaman wa Filistin wa an yujannibana min kulli syarr, min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa an yahfadhana min kulli su'in wa makruh, wa an yurziqana birizqin halalin thayyibah, wa an yurziquna aidha bi'ilmin nafi', wa an yataqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana wa dhabihatina walhamdulillahi rabbil alamin.